Kamu lagi cari rumah di Jakarta, udah dapat 3 lantai ala-ala Perancis. Udah deket sama akses tol, Ion Mall dan IKEA. Harganya masih 2,1 miliar aja. Ini dia, Maison de Wisteria. Halo teman-teman, senang banget kali ini kita ketemu lagi ya di video baru aku. Buat yang baru nonton, salam kenal, perkenalkan aku Amalia, properti konsultan dari Ray White. Di channel YouTube ini aku akan banyak bahas seputar properti dan arsitektur. Jadi ditonton videonya sampai habis, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan jangan lupa nih dinyalain lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan update-update properti lainnya. Kali ini aku udah di dalam show unit dari Maison de Wisteria. Nah, kali ini aku nanti mau ajak teman-teman untuk lihat-lihat kayak gimana sih rumah yang dibangun di atas lahan sebesar 4,5 hektar oleh pengembang ternama Indonesia yaitu Medland dan lagi berkolaborasi nih dengan Keppel Land Singapura. Maison de Wisteria ini memiliki 240 unit rumah dan 61 unit ruko. Jadi untuk kawasannya ini udah enak banget ya karena udah ada area residensial dan komersialnya. Nah, untuk saat ini kedua stok unitnya juga masih ada. Buat teman-teman yang penasaran untuk stok unitnya, boleh WhatsApp aja di nomor yang tertera di layar. Untuk rumah tersedia 3 tipe, 7x10, 7x12, dan 8x15. Untuk ruko hanya satu aja nih, yaitu 5x17. Nah, untuk yang kita review hari ini ada di tipe 8x15 nih. Jangan lupa ditonton sampai habis karena nanti aku akan spill nih promo menarik yang pastinya cuan banget buat kamu. Oke, kita langsung aja untuk review rumahnya yuk. Nah, sekarang kita udah di fasad depan dari Maison de Wisteria. Nah, khusus kali ini aku mau review tipe 8x15. Untuk tipe 8x15 ini memiliki luas tanah 120 dan luas bangunan 144. Nanti ini bangunannya udah ada 3 lantai nih, nanti akan ada lantai 3 etik di atas. Nanti kita lihat kayak gimana ya. Untuk Maison de Wisteria ini mengusung konsep klasik modern. Dan klasiknya ini juga mirip-mirip seperti rumah yang ada di Prancis nih. Jadi nanti kamu tinggal di sini udah merasakan vibes dari Perancis. Nah, untuk rumah ini nanti udah disediakan 2 akses nih. Yang satu adalah akses utama yang nanti kita lewatin. Dan untuk yang di belakang aku ini adalah akses servisnya. Sekarang kita agak maju yuk. Nah, ini nanti akses servisnya bisa kamu gunakan untuk akses asisten rumah tangga kamu. Jadi nanti asisten rumah tangga kamu tetap memiliki privacy juga nih di bagian kamar dan kamar mandinya. Nah, untuk di bagian carportnya ini juga udah muat 2 mobil nih. Nah, di carportnya ini juga udah menggunakan batuan alam yang pastinya nggak akan licin ya kalau nanti terkena hujan atau terkena air. Nah, di atas kita ini udah ada balkoni atau sky balkoni dari beton. Jadi kamu udah mendapatkan free kanopi beton nih. Jadi pastinya kanopinya kuat banget. Karena udah sky balkoni, nanti juga bisa dijadikan area duduk-duduk juga. Nanti kita lihat juga ya di atas kayak gimana sih sky balkoninya. Untuk fasadnya sendiri ini banyak mengusung warna-warna monokrom nih, yaitu warna putih, hitam, dan abu-abu. Dan kalau bisa dilihat di belakang aku ini udah ada dinding yang punya tali air horizontal. Jadi membuat rumahnya ini jadi kesannya lebih luas atau lebih lebar. Nah, kalau kamu mau bikin kayak gini juga di rumah, bisa banget nih pakai GRC. Dan nanti GRC-nya juga bisa tinggal dilapis cat putih aja. Di samping dari carport dan pintu depan, kamu juga masih bisa nih mendapatkan satu taman yang udah lumayan enak banget nih. Karena tamannya ini memanjang ke depan ya, jadi nanti kamu bisa
nanam pohon atau tanaman-tanaman di sini. Untuk jendela fasad yang ada di rumah ini, dia banyak menggunakan list profil kayak gini nih. Jadi detail banget ya, jadi udah mirip banget sama jendela-jendela di rumah-rumah klasik. Sekarang kita agak naik lagi yuk. Nah, ini kita menuju ke area main entrance-nya atau pintu utamanya nih teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini tuh udah ada teras yang menggunakan homogeneous style warna abu-abu. Kalau udah warna abu-abu gini berarti warna gelap ya. Jadi kalau misalnya udah gelap kayak gini, kotor itu nggak kelihatan teman-teman. Dan pastinya karena menggunakan homogeneous style yang kasar, jadi nggak akan licin juga. Nah, ini kita bisa lihat ya di sebelah sini juga tadi ada jendela yang mirip seperti yang tadi aku jelasin. Ini dia nih untuk pintu utamanya, dan pintu utamanya juga udah besar banget nih teman-teman. Dan rumah ini juga udah dapat free CCTV kayak yang di atas. Selain CCTV, rumah ini juga udah mendapatkan smart door lock yang ada di bagian pintu utamanya nih, seperti yang di sini. Jadi nanti kamu tinggal pakai fingerprint aja, atau nanti kalau misalnya lagi males pakai fingerprint, bisa juga nih pakai manual kunci yang ada di bawah. Sekarang kita lihat ke dalam yuk. Halo teman-teman, yuk masuk yuk. Nah, ini kamu udah masuk di unit 8x15 dari Maison de Wisteria. Nah, ini kalau dilihat udah luas banget dan ini menggunakan konsep open space. Kalau udah open space gini berarti kamu udah bisa dengan leluasa melayout interior atau furniture kamu. Nah, ini di belakang aku udah ada area living atau area keluarga. Jadi nanti bisa duduk-duduk di sini sambil nonton TV di sini. Di sebelah sini ada area diningnya nih. Untuk area diningnya juga udah lumayan besar ya. Ini muat 6 seat. Dan jangan lupa di belakang aku ini udah ada kitchen set. Yuk agak maju lagi. Nah, ini adalah area dapur. Nanti ini dapurnya ini ada di area servis dari ART tadi. Nah, kalau teman-teman agak mundur lagi, di bagian sini nanti teman-teman bisa tambahin dinding atau partisi yang ada pintunya supaya nanti ini menjadi area yang tertutup. Jadi nanti lebih clean dan lebih bersih dan lebih rapih juga nih teman-teman. Sekarang agak maju lagi. Ini di daerah dapurnya ini juga udah ada kompor, udah ada sink dan udah ada kulkas juga. Nah, sekarang kita agak geser lagi nih. Nah, ini tadi teman-teman akses ART atau akses servis yang tadi udah aku sebutin dari depan. Nah, di area servis ini udah disediakan satu kamar mandi di sini dan satu kamar tidur ART di sini. Nah, sekarang kita agak maju lagi, kita mau ngeliat ke kamar mandi yang ada di bawah. Kalau di lantai satu ini udah disediakan satu kamar mandi dan satu kamar tidur nih teman-teman. Yuk kita lihat yuk. Nah, untuk posisinya nanti ada di sebelah tangga sini. Sekarang kita agak maju lagi ya. Nah, untuk kamar mandinya ada di sebelah sini nih teman-teman. Ini kamar mandinya udah luas banget ya, dan ini udah lebar banget nih. Ini udah cukup banget. Karena udah ada wastafel, udah ada toilet, dan udah ada area showernya. Dan ini yang aku suka nih teman-teman. Karena untuk kamar mandinya ini udah full sampai atas menggunakan homogeneous style. Nah, kalau udah pakai homogeneous style kayak gini, artinya kamu nggak usah khawatir lagi untuk kamar mandinya nanti sulit dibersihkan. Karena ini udah low maintenance banget. Dan pastinya karena udah dipakein homogeneous style kayak gini, kamu nggak perlu worry lagi nanti akan rembes-rembes. Sekarang kita agak mundur lagi. Ini untuk area kamar tidur yang di sampingnya. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, sebenarnya ini adalah ruang meeting nih. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau jadikan area kamar tidur tambahan, ini juga bisa. Kalau teman-teman punya orang tua yang emang tinggal bareng, ini juga enak nih teman-teman. Karena posisi kamarnya udah di lantai 1. Jadi nggak perlu lagi naik-naik tangga. Dan kalau misalnya teman-teman emang kerjanya di rumah, ini juga bisa dijadikan area WFH teman-teman. Karena di bagian sini, ini udah ada kaca atau jendela yang lumayan lebar nih teman-teman. Jadi nanti area sini juga udah terpenuhi pencahayaannya dari jendela sini. Sekarang kita agak maju lagi. Ini aku mau ngasih lihat teman-teman untuk area taman belakangnya. Yuk ikut aku yuk.
Nah, ini adalah bagian taman atau backyard dari tipe 8x15. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh udah luas banget dan di atasnya ini udah void. Jadi nanti tenang aja, pengudaraan dan pencahayaannya juga tetap bisa masuk ke dalam rumah. Nah, ini kalau kita bisa lihat di bagian sini tuh udah ada teras. Terasnya juga udah menggunakan homogeneous style yang lapisannya itu udah kasar. Jadi nggak perlu worry lagi nih kalau misalnya nanti di bagian sini kena air. Nah, ini untuk tamannya di sini juga nanti bisa teman-teman jadikan area laundry room. Karena ini lumayan besar juga, mungkin kalau nanti mau dijadikan area taman bermain anak ini juga bisa banget nih. Sekarang kita agak mundur lagi coba. Nah, kamu mundur lagi. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini sebenarnya nanti adalah dinding. Karena di show unit, ini dibobol aja nih teman-teman. Nah, ini dikasih tahu kalau misalnya nanti kamu mau bikin rumah atau mau beli rumah sama saudara, sama adik atau kakak, ini juga bisa nih. Jadi nanti teman-teman tinggal beli aja unit yang belakang-belakangan dan bisa membobok bagian dinding sini. Keren banget ya. Sekarang kita lanjut lagi aja yuk ke atas. Nah, kita udah di lantai 2-nya nih. Nah, untuk lantai 2-nya ini udah disediakan 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Sekarang kita lihat dulu untuk kamar mandi sharingnya. Nah, untuk kamar mandi sharingnya ini tadi percis ada di samping tangga ya. Nah, ini tuh udah luas banget juga nggak teman-teman? Sama kayak dimensi yang di bawah. Dan sama juga nih, untuk homogeneous style-nya juga bisa sampai atas. Ini udah muat wastafel, toilet, dan udah ada area shower juga. Nah, kalau teman-teman notice, di show unit ini dikasih contoh dipakai partisi kaca kayak gini. Nah, nanti kamu juga bisa nih datang ke tukang kaca untuk custom partisi kaca kayak gini. Sekarang kita menuju ke kamar anak yang pertama. Posisinya dia udah samping-sampingan ya sama kamar mandinya. Nah, ini dia nih, kalau teman-teman bisa lihat di video aku, pasti ini kelihatannya terang banget ya. Karena nanti di bagian sini udah ada jendela yang lumayan besar dan bisa dibuka juga nih. Jadi nanti tetap dapat pencahayaan dan pengudaraan yang bagus juga. Nah, di samping dari jendela nanti bisa nih ditaruh meja belajar seperti ini. Dan nanti di customize dengan lemari rak seperti ini juga. Nah, kalau bisa dilihat, ini udah muat satu single bed dan di belakangnya ini di customize dengan interior wardrobe yang cantik banget. Nanti kalau teman-teman mau bikin kayak gini bisa banget konsultasiin sama desainer interior teman-teman. Sekarang kita agak maju lagi yuk. Nah, aku mau ingetin nih kalau teman-teman nanti mau survei, bisa banget ajakin desainer interior teman-teman. Karena nanti kan sekalian konsultasi juga ya. Dan kalau bisa nanti desainer interiornya juga nanti bisa lebih mengerti nih kondisi lapangannya kayak gimana. Ini sekarang kita lihat yuk untuk yang kamar anak kedua. Nah, ini kamar anak kedua juga cantik banget ya teman-teman ya. Ini kayak warna kalem-kalem gitu, jadi cocok banget nih untuk anak perempuan. Nah, ini udah ada visualisasi dari bunk bed. Nah, bunk bed itu apa? Bunk bed itu kasur yang bertingkat. Tapi untuk kali ini di atas ini bukan untuk kasur, tapi untuk area bermain. Nah, ini bisa jadi ide inspirasi desain juga nih teman-teman. Dan di sebelah sininya, ikut aku. Ini juga udah ada jendela yang besar banget. Jadi pastinya di bagian ruangan ini nanti akan tetap terang dan tetap dapat pengudaraan dari luar. Sekarang kita lihat untuk kamar tidur utamanya. Yuk! Sekarang kita menuju ke kamar tidur utamanya. Nah, ini dia nih teman-teman. Kamar tidur utama dari unit 8x15 Maison de Wisteria. Nah, dari kamar sendiri ini juga udah lumayan luas banget ya, karena di sini udah ada king bed nih teman-teman. Bukan queen lagi tapi king bed. Karena ini udah lumayan luas nih. Dan kalau misalnya teman-teman bisa lihat di bagian sini, ini adalah sky balcony yang tadi aku bilang. Sekarang kita lihat ke luar yuk. Nah, sekarang kita udah ada di sky balcony dari rumah ini. Nah, sky balcony-nya ini udah luas banget nih teman-teman. Maaf ya kalau misalnya kedengaran suara pembangunan nih, karena emang Maison de Wisteria ini saat ini sudah masuk ke dalam proses pembangunan dan nanti ditunggu aja untuk serah terimanya ya teman-teman. Sekarang kita agak lihat dulu, ini untuk area sky balcony-nya juga cantik banget ya.
Untuk lantai dari sky balcony ini nanti menggunakan homogeneous style yang motifnya kayu nih. Jadi kelihatannya alami tapi tetap bisa di maintenance dengan baik. Nah, untuk sky balcony ini nanti teman-teman bisa jadikan untuk area kumpul-kumpul juga sama teman-teman, atau kalau nanti di sini mau dijadikan taman juga bisa nih teman-teman. Atau kalau nanti kamu mau taruh 2 kursi cantik dan 1 coffee table di sini, nanti bisa banget untuk area baca-baca koran. Setelah dari area sky balcony tadi, kita lanjut aja untuk ngebahas apa aja yang ada di kamar tidur utama ini. Nah, di bagian sini ini udah divisualisasikan dengan meja rias. Dan kalau teman-teman bisa lihat juga di sini tuh udah ada kredenza dan TV yang lumayan besar banget nih. Nah, di belakang TV ini ada apa? Yuk kita lihat yuk. Nah, ini pastinya adalah area yang diidam-idamkan para ibu-ibu nih. Karena di bagian sini udah ada area wardrobe. Nanti bagian sini tuh hanya opsional aja nih, jadi kosongan aja. Jadi kalau mau bikin wardrobe kayak gini, ajak aja nanti desainer interior teman-teman. Nah, sekarang kita agak geser lagi ke depan. Nah, ini adalah kamar mandi yang ada di kamar tidur utama. Nanti dia emang dimensinya tuh lebih mengotak gitu ya. Dan ini juga lebih luas nih teman-teman. Di bagian sini udah ada wastafel dan di bagian sini juga udah ada toilet. Dan untuk area showernya ini juga udah ada di bagian sini. Nah, kalau bisa dilihat ini homogeneous stylenya juga sampai atas. Jadi nggak perlu worry lagi nih. Nah, kalau bisa dilihat juga di bagian sini tuh ada kaca. Tapi nggak usah khawatir lagi karena ini kacanya ini nggak transparan sampai depan. Dan di bagian atasnya itu udah ada lubang kecil untuk pengudaraan alaminya. Nah, selain itu, semua di kamar mandi di unit dari Maison de Wisteria ini nanti pastinya udah ada exhaust juga nih di atas. Jadi kalau nanti nggak ada jendela, tetap bisa membuang udara keluar. Sekarang kita lihat ke luar yuk. Sekarang kita udah di lantai 3 atau lantai etik dari unit ini. Nah, ini adalah hal yang spesial banget di unit dari Maison de Wisteria. Nanti kalau teman-teman udah beli unit ini, nanti bisa mendapatkan area lantai 3 ini nih atau lantai etik. Nah, untuk lantai etik ini juga udah tinggi ya ceilingnya, jadi nggak worry lagi nih kalau misalnya pendek-pendek. Nah, kita lihat dulu untuk bagian sini. Ini sebenarnya adalah area lekukan aja, tapi ini kalau teman-teman bisa lihat bisa difungsikan sebagai area hobi melukis nih. Nanti kalau misalnya teman-teman mau taruh meja atau mau bikin rak-rak buku yang indah juga bisa banget. Sekarang kita lihat ke area sini. Nah, ini adalah jendela tampak depan tadi. Tadi kita udah ngelihat jendela ini dari depan ya. Jadi ini adalah kalau bisa dibilang ciri khas dari rumah Maison de Wisteria ini. Nah, ini kalau bisa dilihat juga udah ada ini ya, meja belajar atau meja kerja. Jadi kalau tadi bosen nih kerja di bawah, bisa banget nih coba kerja di bagian atas ini. Kamu juga bisa menjadikan area etik ini menjadi kamar tambahan. Nanti tinggal taruh partisi aja di bagian sana. Jadi ajak makanya interior designer teman-teman untuk survei juga. Sekarang kita lihat ke luar yuk. Nah, sekarang kita lihat untuk area outdoor dari lantai etik ini. Nah, nanti kalau teman-teman bisa lihat, di bagian sana itu udah ada area toren atau area service. Jadi nanti untuk toren atau outdoor AC tuh bisa ditaruh di sana. Nah, sekarang kita lihat dulu ke bagian yang lucunya nih. Wah, kenapa aku bisa bilang lucu? Karena coba teman-teman cari di mana rumah di Jakarta yang punya kondisi kayak gini nih. Ini roof gardennya aja tuh udah luas ya. Dan kalau misalnya nanti teman-teman banyak ngundang teman atau emang senang main, di sini tuh juga bisa nih. Ini udah muat banyak seat. Kalau nanti misalnya teman-teman mau ngadain barbecue juga bisa, karena nanti di bagian sini tuh udah disediakan area barbecue-nya juga. Jadi keren banget ya. Sekarang kita masuk aja ke dalam. Untuk promo pembelian dari periode 1 Januari sampai 31 Maret 2024, Maison de Wisteria memberikan kamu promo-promo menarik nih. Nah, untuk promo pembelian unit rumah, kamu bisa mendapatkan free voucher IKEA, free AC 1 PK, free IPL 1 tahun, free biaya AJB, dan free biaya KPR. Untuk pembelian unit ruko, kamu juga bisa mendapatkan promonya nih.
Untuk promonya itu kamu bisa mendapatkan free voucher IKEA, free AC 2 PK, dan free biaya AJB. Untuk syarat dan ketentuannya kamu bisa langsung WhatsApp aja di nomor yang tertera di layar ya. Ini adalah cuplikan update pembangunan dari unit Maison de Wisteria. Nah ini pembangunannya kurang lebih udah hampir 80% nih. Nah untuk serah terimanya kemungkinan ada di akhir 2024 atau awal dari 2025. Nah nanti ditunggu aja nih untuk serah terimanya. Untuk yang ruko ini juga pembangunannya masih dalam proses. Nanti untuk info selengkapnya boleh WhatsApp aja di nomor yang tertera di layar. Di belakang aku ini udah ada pembangunan dari clubhouse yang private yang dibangun khusus untuk penghuni Maison de Wisteria. Nanti posisinya ada di depan kawasan dari Maison de Wisteria nih. Dan posisinya juga udah deket banget sama main gate dari Maisonnya. Dan untuk clubhouse-nya ini nanti akan ada kolam renang anak dan dewasa, barbecue pit, playground anak, ruang multifungsi, dan ada area gymnya juga loh. Makanya buat kamu yang emang sering nge-gym di luar, nggak perlu lagi keluar karena di satu clubhouse ini aja udah terfasilitasi. Selain dari clubhouse, Maison de Wisteria ini juga menyediakan area-area outdoornya nih, seperti playground outdoor, gym outdoor, area refleksi, jogging track dari kawasan hijau lainnya. Untuk price list, simulasi, dan survei bisa langsung WhatsApp aja di nomor yang tertera di layar ya. Nanti Amalia akan bantu teman-teman nih untuk simulasikan harga, cicilan, dan ajak teman-teman untuk survei langsung ngeliat pembangunan dari Maison de Wisteria-nya. Oke, segitu dulu aja kali ya untuk video kali ini. Jadi tunggu apa lagi? Beli properti ya sekarang!